Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus 9 mengenai siklus aset tetap. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Ahmad Rizky Ridwan, mahasiswa Politeknik Negeri Medan, jurusan Akuntansi, program studi Akuntansi, kelas AK5D. Oke. Yang pertama ialah diagram konteks. Siklus aset tetap bermula pada saat manajer produksi melakukan negosiasi kontrak pembelian, lalu kemudian pemasok menyetujui kontrak tersebut, yang selanjutnya permintaan tersebut akan diproses. Selanjutnya adalah DFD level 0. Terdapat 3 proses dalam DFD level 0, yaitu yang pertama proses awal pesanan pembelian, yang kedua proses pengiriman pesanan pembelian, dan proses pembayaran pesanan pembelian. Proses bermula saat manajer produksi mengirimkan kontrak atau pesanan pembelian. Lalu pesanan tersebut akan diteruskan kepada pemasok. Pemasok akan memproses pesanan pembelian, lalu pemasok akan mengirimkan satu salinan pesanan pembelian dan faktur kepada manajer produksi. Setelah manajer produksi menerima salinan pesanan pembelian dan faktur, lalu selanjutnya salinan tersebut akan disimpan ke dalam catatan aset tetap perusahaan. Kemudian manajer produksi akan mengirimkan satu formulir, di mana formulir tersebut berisikan salinan pesanan pembelian, faktur pembelian, dan kebutuhan modal ke Departemen Utang Dagang. Lalu terakhir, perusahaan akan mentransfer pembayaran melalui cek pembayaran kepada pemasok. Selanjutnya adalah DFD level 1. Bermula saat manajer produksi mengirimkan permintaan pesanan pembelian. Lalu proses tersebut akan diteruskan ke pemasok. Kontrak pembelian tersebut akan diteruskan kepada pemasok. Lalu pemasok akan memproses pesanan pembelian tersebut dan menyiapkan pesanan tersebut. Selanjutnya di FD level 2. Setelah pesanan disiapkan, kemudian pesanan akan dikirimkan. Salinan pesanan pembelian dan faktur akan diterima oleh manajer produksi. Salinan tersebut dikirimkan dari pemasok, lalu pesanan tersebut dikirimkan kepada perusahaan. Yang terakhir adalah di level 3. Perusahaan akan mengirimkan cek, lalu kemudian pembayaran tersebut akan diterima oleh pemasok. Oke, selanjutnya adalah flowchart. Flowchart bermula pada manajer produksi. Manajer produksi akan memilih pemasok
dan menegosiasikan kontrak pembelian. Lalu, kontrak pembelian tersebut akan dikirimkan kepada pemasok. Selanjutnya, pemasok akan mengevaluasi kontrak yang kemudian pemasok akan menemukan pesanan. Lalu, pemasok akan mengirimkan salinan pesanan dan salinan faktur kepada manajer produksi. Setelah manajer produksi menerima salinan pesanan dan salinan faktur dari pemasok, selanjutnya salinan-salinan tersebut akan disimpan ke dalam catatan aset tetap. Selanjutnya, manajer produksi akan mengirimkan formulir yang berisi rincian transaksi. Rincian transaksi tersebut berisikan salinan pesanan, faktur, kebutuhan modal, di mana formulir tersebut akan dikirimkan ke Departemen Utang Dagang. Selanjutnya, Departemen Utang Dagang akan mengupdate buku besar. Lalu Departemen Utang Dagang akan membuat voucher pengeluaran kas. Voucher tersebut akan dikirimkan ke bagian akuntansi dan keuangan beserta salinan pesanan, salinan faktur, dan kebutuhan modal. Lalu, salinan-salinan tersebut akan disimpan oleh bagian akuntansi dan keuangan. Lalu, bagian akuntansi dan keuangan akan menyiapkan cek dan memo pembayaran. Cek dan memo pembayaran akan disimpan oleh bagian akuntansi dan keuangan. Lalu, bagian akuntansi dan keuangan akan mengirimkan salinan cek dan salinan memo pembayaran kepada pemasok. Baiklah, cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam pemilihan kata. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.